Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala mabadu. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan hormat kepada teman-teman di LIPI. Kami merasa terhormat bisa diundang untuk berbicara tentang halal ya di forum para peneliti nomor wahid ya di Indonesia ini. Saya disuruh sedikit pengajian katanya. Bukan apa-apa, karena kalau berbicara ini ya, analisis sosial atau legislasi atau bicara hal-hal lain terkait riset itu memang gudangnya ya di LIPI itu. Tapi kalau soal pengajian kayaknya ini menjadi kompetensi Unusia. Meskipun saya kira enggak juga ya, karena banyak teman-teman LIPI juga ustadz juga saya lihat. Tapi tidak masalah, saya ingin mengawali perbincangan ini terkait dengan halal itu sendiri ya. Jadi seperti dalam slide atau PowerPoint yang saya kirimkan, kalau mau ditampilkan silakan. Pertama terkait halal, itu perlu dijelaskan begini nih. Ada 51 kata halal di dalam Al-Quran yang terbentuk dari kata halal ya. Halal bisa uhilla dan seterusnya, 51. Nah, tidak semua berbicara tentang makanan. Ada yang berbicara tentang perdagangan ya, wa halallahu bai'a wa harrama riba ya. Kemudian ada yang berbicara tentang pernikahan ya. Di ayat yang biasa kita baca kemarin di bulan Ramadan itu uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Itu terkait dengan perkawinan, terkait dengan hubungan suami istri. Kemudian ada ayat halal itu terkait dengan nasionalisme ya. Halal untuk berbuat sesuatu atau tinggal atau mempertahankan negaranya. Seperti dalam ayat la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Nah, poin saya tidak semua kata halal itu di dalam Al-Quran berkaitan dengan soal makanan. Halal itu artinya boleh, yang nanti di dalam kajian hukum Islam itu bisa berkonotasi mubah, kemudian sunnah maupun makruh ya. Jadi dalam hukum Islam itu ada 5 bagian ya, ada wajib, kemudian haram, kemudian mubah, kemudian sunnah, dan makruh. Nah, halal ini nanti tidak semuanya mubah ya, bisa sunnah, bisa makruh ya. Ya, ini perbincangan kita di kajian hukum Islam. Misalnya nanti yang makanan yang mubah itu kayak ya minum air putih ya. Nabi minum air putih, kita minum air putih. Nah, kemudian makanan itu ada yang boleh tapi sunnah, yang direkomendasikan misalnya kurma atau minum air zam-zam gitu ya. Kemudian ada di halal itu yang makruh, entah makanan atau entah apapun ya, tadi disebutkan ada kata halal itu tidak selalu terkait dengan makanan. Misalnya dalam ayat tentang perceraian itu, Abu Ghadul halali ilallahi atau laku. Perkara halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak misalnya. Kata halal di sini maksudnya makruh. Konotasinya makruh ya. Dan seterusnya ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini, di dalam Al-Qur'an itu hanya sedikit sekali makanan yang diharamkan. Ini catatan pentingnya. Di dalam Al-Qur'an hanya sedikit makanan yang diharamkan. Baik haram karena zatnya atau makanan kandungan makanan itu sendiri, atau haram karena yang lain atau disebut haram li ghairi. Nah, makanan yang haram itu tidak banyak. Nah, terutama terangkum di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ dituliskan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi. Jadi dirinci ada beberapa aja ya. Satu, kurimat alaikum diharamkan bagi kalian, satu, maita atau bangkai. Kemudian kedua, darah, dam. Kemudian walamul khinzir, daging babi. Nah, ini yang paling ketika kita bicara halal nanti banyak berkutat di soal ini. Karena zat yang haram dari makanan itu pokoknya ini. Sebaiknya itu haram karena yang lain ya. Misalnya ini juga disebut wama uhilla li ghairillahi bihi. Itu hewan yang disembelih bukan karena Allah. Ini kan aslinya hewannya halal, tapi karena disembelih ini disebut nanti haram li ghairi. Jadi sudah ada 4. Kemudian al-munkhaniqatu, hewan yang mati karena tercekik. Kemudian wal mauqudatu, hewan yang mati karena terpukul. Kemudian wal mutaradiyatu, hewan yang mati karena terjatuh. Kemudian wan natihatu, hewan yang mati karena ditanduk. Kemudian wama akalas sabu illa ma dzakaitum. Kemudian hewan yang diterkam, binatang
buas kecuali disembelih. Jadi haram. Tapi kalau berhasil menyembelih sebelum meninggal boleh. Dan satu lagi wa madzubi 'ala nusub. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala ya, untuk persembahan berhala. Jadi ada 10 ya di dalam ayat ini disebutkan. Kemudian ditambah lagi di slide berikutnya itu yang haram lagi tadi ada 10, itu pun sebenarnya yang dari sisi zatnya tadi cuman darah, bangkai dan daging babi. Nah, selain yang lain tadi haram karena prosesnya tadi tercekik, kemudian ada yang karena dimakan binatang buas dan tidak sempat menyembelih dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kalau di ayat yang tadi cuma 3 sebenarnya. Kemudian ditambah ini haram, yang haram itu ditambah di dalam surat Al-Maidah itu haram khamr ya. Khamr atau minuman keras atau nanti bisa dijabarkan ke narkoba ya. Di dalam Al-Maidah ayat 90 itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ya, itu khamr itu diharamkan dalam ayat itu. Dan menariknya pengharamannya juga melalui sebuah proses ya. Awalnya kan disebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Awalnya disebutkan bahwa khamr itu ya ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat yang turun berikutnya wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu melakukan sholat pada saat mabuk. Ya, baru setelah umat Islam ini sudah kuat baru diharamkan, resmi diharamkan. Ini juga menjadi salah satu pedoman buat para dai dalam berdakwah ya, tidak langsung pokoknya ya, jadi melalui proses. Nah, kalau Gus Dur mengatakan ada istilah Islamisasi terbatas ya di Indonesia itu, jadi nggak langsung mengatakan haram gitu ya, tapi ada prosesnya. Nah, di dalam ayat ini sudah resmi diharamkan ini khamr, berarti bertambah tadi ya, dari darah, kemudian bangkai, daging babi, kemudian ditambah khamr. Kemudian disebutkan lagi beberapa makanan yang haram di dalam hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi menyebutkan haram kullu dinabin minas sibai atau kullu di mahlabin minat toiri. Jadi hewan binatang buas. Kemudian juga hewan yang bertaring atau berkuku tajam. Itu tambahan dari Nabi ya. Hadis Nabi merupakan penjelas atau kadang-kadang menspesifikasi ayat Al-Quran yang umum. Jadi tambahan. Berarti ada khamr, kemudian hewan yang tadi disebutkan Nabi, hewan atau binatang buas dan bertaring ya. Nah, selebihnya adalah halal yang merupakan kesimpulan dari para ulama ya yang dituangkan di dalam kitab-kitab fikih itu. Fikih itu berarti ijtihadi, istilahnya tidak tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian ulama dari menyimpulkan dari hadis dan Al-Qur'an itu bahwa ini haram. Nah, selebihnya itu semua makanan itu halal ya, yang tidak diharamkan itu. Di dalam kaidah fikih itu ada istilah al-aslu fil ma'kulati al-ibaha ya. Aslinya makanan itu semuanya boleh ya, kecuali yang beberapa tadi yang diharamkan itu. Sama seperti muamalat, al-aslu fil muamalat atau kegiatan sehari-hari itu aslinya boleh, kecuali sesuatu yang diharamkan. Ini berbeda dengan di bidang pernikahan ya, atau munakahat. Al-aslu fil munakahati haram. Jadi aslinya hubungan laki-laki dan perempuan itu haram, kecuali sudah nikah ya. Makanya benar juga ada istilah halalin aku bang gitu ya. Itu maksudnya karena memang halal itu terkait dengan pernikahan dan aslinya kalau terkait dengan pernikahan itu aslinya semua hal yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu halal, kecuali sudah aslinya haram, maaf ya. Nah, untuk makanan itu sama dengan muamalat, semua makanan selama tidak ada ketentuan mengenai keharamannya, itu maka disebut halal. Bahkan ada yang berlebihan misalnya gara-gara anjing tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maka disebut wah anjing itu halal ya. Tidak ya. Nanti banyak ketentuan hadis Nabi kemudian riwayat Sayyidina Aisyah juga yang menyebut juga anjing halal. Bahkan di dalam anjing haram, maaf. Bahkan di dalam fikih Syafi'i itu sangat ketat ya, di dalam kitab-kitab fikih yang dibaca di pesantren itu kalau kena air liur anjing itu sampai dibasuh 7 kali ya. Satunya bercampur dengan ini dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan anjing. Tapi memang anjing tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, semua disebutkan tadi al-aslu fil makulati al-ibaha. Semua yang ada di ini nggak apa-apa Pak Hakam ya, bicaranya agak lebih detail masuk ke kajian hukum Islam ya. Nggak apa-apa ya. Saya kira ya oke ya. Saya lanjutkan ya. Ya. Oke, jadi al-aslu fil makulati al-ibaha. Ini nanti saya ingin masuk bahwa sebenarnya itu makanan yang ada di sekitar kita yang sudah dimakan maksudnya itu halal aja sepanjang tidak diharamkan. Jadi nanti kita
dalam berbicara sertifikasi halal pun nggak perlu terlalu galak ya, dalam tanda kutip ya, karena pada dasarnya itu dihalalkan semua makanan itu. Nah, di dalam kaidah fikih tadi, biasanya para ulama itu, karena takut kaidah fikih itu akan dijadikan sebagai pedoman hukum, karena kaidah fikih itu kan bukan hukum. Maka dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Ini dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin, dan seterusnya, al-ayah ya. Bahwasanya eh, katakanlah tidak ada wahyu yang menyebutkan bahwa ini itu diharamkan. Kecuali beberapa tadi ya. Ini ayat mirip dengan ayat dalam surat Al-Maidah tadi ya. Kecuali apa namanya, darah, kemudian bangkai, daging babi, dan seterusnya. Nah, selain itu halal. Kemudian ayat ini pun disarikan di dalam satu kaidah itu al-aslu fil ma'kulati al-ibaha. Pada dasarnya semua makanan itu halal. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ketentuan mengenai halal dan haram terkait makanan di dalam Al-Qur'an itu tentunya lebih banyak terkait dengan makanan alami ya. Nah, nanti pembahasan tentang halal itu sekarang ini mestinya lebih banyak berkaitan dengan urusan rekayasa genetika ya, atau makanan buatan yang terus berkembang. Maka nanti di dalam proses perumusan fatwa itu para ulama fikih pun kalau misalnya tidak kompeten di bidang ilmu pengetahuan ya harus menghadirkan para ilmuwan di dalam proses sidang fatwa itu. Ya karena urusannya tidak sederhana ya, melalui proses kimiawi, melalui proses rekayasa genetika dan seterusnya ya. Nah, ada ayat nanti yang bisa dimasukkan itu kebalik ya, tulisan Arabnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi halal dan thayyiba. Nanti mestinya pembahasan tentang halal itu nanti harus dikaitkan dengan kata thayyiba ini. Karena halal itu tidak bisa berdiri sendiri. Thayyiba itu maksudnya baik atau layak ya. Yang di dalam tafsir klasik itu lebih banyak diartikan lezat ya, kenikmatan ya. Tapi mestinya sekarang tidak semua yang nikmat itu baik buat kesehatan ya. Banyak makanan itu yang enak ketika hangat ya, tapi nanti ketika nggak hangat itu udah nggak enak lagi. Berarti kan sebenarnya nggak enak. Enaknya itu karena hangat itu. Maka harus diteliti lagi. Benar nggak ini baik ya, dan seterusnya ya. Saya sempat berbincang dengan Prof. Sukoso ya. Prof. Sukoso itu sekarang kepala BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu ya, di Kementerian Agama. Beliau profesor lebih banyak Profesor Rekaya Genetika kalau nggak salah, guru besar Brawijaya. Saya bertemu beberapa kali sebelum beliau menjabat kepala badan ini ya. Yang menarik beliau itu katakan gini, mestinya kajian hukum Islam itu sekarang masuk ke ranah toyiba ini, ya yang jadi bukan halalnya. Ya. Toyiba ini yang baik, yang tidak berbahaya bagi tubuh. Nah sayangnya waktu BPJPH itu diresmikan, saya bilang Pak, kenapa kita tidak sekalian ngurusin toyibanya? Katanya toyiba itu wewenang BP POM ya. Ya udahlah, itu terkait dengan dikotomi ilmu pengetahuan di Indonesia ya yang pembahasannya beda lagi ya. Nah, tapi menurut saya kalau mau dikembangkan yang halal dari riba itu satu paket, tidak bisa kita bicara halal saja. Bisa jadi makanan itu apa namanya lezat, sebagaimana dalam tafsir klasik itu ya, kata toyiba itu, tapi sebenarnya berbahaya. Kita kaitkan dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 195 itu. Jangan jerumuskan dirimu di dalam kerusakan. Nah, itu untuk beberapa jenis makanan yang saya kira lezat, kemudian kelihatan nikmat, tapi berbahaya bagi tubuh manusia. Mestinya berbincang tentang halal itu kita lanjutkan ke soal toyiba tadi ya. Oke, berikutnya saya ingin berbicara tentang perkembangan, karena ini lembaga kajian ya Pak Akam ya, jadi nggak pengajian aja. Jadi saya ingin kembangkan ke regulasi yang ada di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu setidaknya menurut saya berarti dua hal ya. Yang pertama, negara mengambil alih sertifikasi halal dari LP POM ya atau MUI. Meskipun nanti di dalam undang-undang ini tetap ya MUI sebagai pemegang otoritas fatwa ya. Tapi negara mengambil alih. Alasannya yang saya dengar itu di dalam proses persidangan undang-undang ini, yang pertama MUI bukan organ negara ya. Nah, meskipun ini juga bisa dibantah sebenarnya, banyak sekali keputusan negara itu yang berdasarkan fatwa MUI. Aneh ya, MUI bukan organ negara, tapi banyak keputusan negara yang berdasarkan, yang konsiderannya itu ada fatwa MUI. Misalnya keputusan awal bulan Ramadan itu, Syawal dan Dzulhijjah itu ada konsiderannya ada fatwa MUI. Kemudian juga yang ekonomi syariah ya,
yang perbankan syariah malah legal itu. Fatwa MUI menjadi bagian di dalam proses undang-undang itu. Artinya sebenarnya aneh juga ini ya. MUI ini apa sih ya? Jadi dia bukan lembaga negara tapi dikutip fatwanya. Kenapa? Karena Kementerian Agama tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Sudah kadung diputuskan ini bukan negara agama, negara Pancasila. Nah, kekosongan fatwa ini diambil dalam tanda kutip oleh MUI ya. Nah, tapi itu pembicaraan lain juga. Nah, alasan lainnya negara lebih siap secara infrastruktur ya sampai ke daerah ya. Meskipun kita lihat sampai sekarang ini masih mencari format ya, BPJPH ini dalam beroperasi ya. Terutama dikaitkan dengan soal dana ya. Sudah terlanjur mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk UMKM ini 0 rupiah ya. Nah, ini kan ribet ya Kementerian Agama kalau berkaitan dengan biaya. Di dalam undang-undang ini, undang-undang JPH ini menurut saya juga ada yang salah ya. Boleh nggak undang-undang salah, Mas? Salah maksudnya di situ disebutkan ada menteri di situ di bagian awal ya, bagian ketentuan umum disebutkan menteri yang menangani agama. Tapi ketika bicara keuangan di dalam situ ya kayaknya nggak mungkin menteri agama. Makanya tarik-menarik juga. Menteri agama dapat dana dari mana untuk melakukan sertifikasi. Padahal ini juga terkait dengan urusan ekonomi. Ya, ribet lah di undang-undang itu. Nah, kemudian juga soal halal ini juga dianggap terkait dengan urusan lintas negara, sehingga harus ditangani oleh negara. Meskipun ya MUI juga bisa berkilah bahwa MUI juga berjejaring kok lintas negara. Bahwa nanti mungkin juga bisa disebutkan ya pengalaman Bu Erni ya. Di Korea juga MUI ini menjadi bagian dari proses sertifikasi halal saya kira juga. Jadi sebenarnya ini urusan siapa yang merasa lebih berhak aja dan di dalam undang-undang itu kayaknya ya win-win solution ya. Bahwa proses administrasinya melalui negara, kemudian nanti fatwanya tetap MUI, tapi malah ribet kira-kira nanti sertifikasinya. Nanti akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Nah, catatan saya di dalam konteks ini negara itu undang-undang JPH ini ya, negara menaruh perhatian lebih ya pada persoalan halal. Diam-diam negara itu juga berharap benefit ya, dari soal halal ini, baik secara langsung diperoleh melalui proses sertifikasi halal itu maupun tidak langsung ya dari proses perdagangannya. Tadi disebutkan Pak Akam tadi halal itu sampai 2 triliun US dollar ya, lebih ya di seluruh dunia dan cenderung untuk meningkat ya. Teman-teman yang di Fakultas Ekonomi mungkin lebih fokus ke sini ya. Jadi negara berharap benefit juga dari undang-undang atau legislasi hukum Islam. Saya berani mengatakan ini legislasi hukum Islam karena halal itu kan Islam. Terminologi Islam. Sama seperti nanti ada di Undang-Undang Haji, Zakat, Wakaf. Ini legislasi hukum Islam yang dalam penelitian saya, disertasi saya itu salah satu poinnya, negara memang berharap benefit ya, dari beberapa aspek legislasi hukum Islam ini. Nah, selanjutnya saya ingin percepat. Nah, undang-undang halal ini menurut saya lebih dominan dibicarakan di dalam konteks agama, ya. Bukan dalam konteks bisnis. Ini mungkin berbeda dengan yang disebut Pak Hakam tadi, di beberapa negara itu ngomong halal itu ngomong bisnis. Nah, kalau di sini ini ngomongnya menurut saya pure agama. Bisa dilihat ya, di dalam konsideran undang-undang ini disebutkan kebebasan menjalankan ajaran agama. Di dalam konsiderannya itu. Kemudian pelaksananya jelas, kementerian yang khusus menangani agama. Jadi bukan bisnis kan sebenarnya konteks bicaranya. Kemudian pembahasan di DPR. Itu halal itu juga terkait dengan tarik-menarik dukungan massa Islam. Jangan salah, yang paling semangat untuk mengajukan perda syariah, misalnya saya baca penelitian Michael Buchler misalnya, itu juga partai-partai sekuler. Kenapa? Karena desakan untuk mengajukan hukum Islam sebagai bagian dari proses legislasi ini kuat sekali. Kalau enggak menuruti ini ya akan kehilangan masa ya. Dan di dalam proses halal itu juga hampir dipastikan itu bukan hanya keinginan dari partai Islam, tapi keinginan dari semua partai, termasuk partai Golkar dan partai PDIP yang tidak mau kehilangan masa Islam. Artinya pembicaraan ini dalam konteks agama ya. Yang menolak juga dalam konteks agama ya, yang teman-teman yang kita yang liberal itu ya. Ngapain ada sertifikasi halal? Kenapa negara ngikutin ngurusin agama segala macam ya? Tapi pembicaranya sekali lagi di kita itu dalam konteks agama ya, bukan di dalam konteks bisnis ya. Nanti mungkin Ibu Eni bisa membandingkan dengan perbincangan halal di negara-negara lain. Nah, saya ingin melanjutkan terkait dengan produk halal. Nah, disebutkan di awal tadi banyak sekali kata, ada 51 kata di dalam Al-Quran itu yang terkait dengan halal. Tapi pun demikian, kalau halal itu sampai dikaitkan dengan barang pakai, misalnya kulkas, kemudian misalnya ya benda-benda yang itu, saya kira itu overlapping ya menurut saya.
itu lebih kental komodifikasinya. Mestinya pembicaraan halal itu tidak sampai ke situ ya. Jadi halal itu selain terkait dengan usaha atau perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam tadi ya, halal, definisi halal itu, terminologi halal itu ya dikaitkan dengan makanan mestinya. Atau bisa deh diperluas ke obat-obatan maupun kosmetik ya, karena menempel di badan. Karena sebagai yang najis itu selalu diidentikan dengan haram ya, dan seterusnya, sehingga bolehlah diluaskan ke obat-obatan atau ke kosmetik. Obat-obatan karena juga dimakan ya. Tapi kalau sampai kulkas, kemudian magic jar ya, saya kira itu berlebihan ya kalau halal dikaitkan ke sana. Bahkan PBNU, saya juga menanyakan kepada teman-teman di PBNU itu meminta diadakannya pembatasan ya, definisi produk halal dalam ketentuan umum Undang-Undang CPH itu. Karena terlalu luas ya, overlapping, sehingga halal ini nanti lebih kental modifikasinya. Komodifikasi, maaf. Ya kalau ngomong kulkas halal sebenarnya itu nggak pas. Kalau najis masih masuk lah ya, pembahasan tentang taharah itu ya dalam kajian hukum Islam. Tapi kalau halal haramnya kulkas itu tidak pas dalam bicara ini. Berikutnya, kalau mau diperluas, seperti sampai saya singgung di awal tadi, pembahasan mengenai halal ini jangan menyasar ke benda-benda yang dipakai, benda-benda pakai, tapi dilanjutkan ke definisi thayyib ya, di dalam ayat inti tentang halal itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halal dan baik. Karena banyak sekali makanan itu yang kelihatan baik atau lezat itu kan berbahaya bagi tubuh, dan ini para ilmuwan saya kira yang tahu. Nah, proses pembicaraan halal itu harus disambungkan dengan definisi thayyib ya, di dalam ayat itu nggak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi makanan itu selamat ya dari keharaman. Di situ saya tulis bisa jadi makanan itu selamat dari keharaman yang dikit tadi ya, yang sedikit tadi, tapi berbahaya bagi kesehatan dan seterusnya. Jadi ngarahnya ke thayyibnya itu bukan halal itu perlu menyasar ke soal kulkas, magic jar, kemudian pisau segala macam ya, itu berlebihan. Berikutnya terakhir saya ingin bicara tentang fatwa halal dan sertifikasi di Indonesia. Fatwa itu secara teoritis sebenarnya adalah pendapat atau penjelasan ulama mengenai hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan produk atau hal-hal baru. Kalau yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis itu bukan lagi domain fatwa, karena itu sudah jelas ya, itu tidak perlu difatwakan lagi. Nah, dalam perkembangannya kalau bicara fatwa ini, saya tulis di situ juga, sebenarnya otoritas fatwa, ini kita lihat realitanya di masyarakat, itu sudah tidak lagi dipegang oleh ulama atau lembaga fatwa. Tapi ada media baru ini yang selalu berfatwa. Siapa itu? Mbah Google atau YouTube. Sekarang kita nanya apa aja terkait hukum Islam itu pasti jawab mereka, Mbah Google dan YouTube ini. Entah benar atau enggak selalu menjawab. Artinya kalau bicara otoritas fatwa sebagaimana di dalam tema ini, itu faktanya tidak hanya di ulama atau lembaga keagamaan, tapi media baru ini entah isinya macam-macam, itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan fatwa. Tadi disebutkan secara teoritik ya, fatwa dari mufti atau memberi fatwa itu hanya mengikat kepada mustafti atau pihak yang meminta fatwa. Nah, akan tetapi nanti ini perlu digarisbawahi, ketika fatwa itu menjelma menjadi sertifikasi halal, ya apalagi di dalam Undang-Undang CPH itu disebutkan sekarang halal tidak lagi voluntary ya, sunnah ya, yang dulu ditangani MUI itu sekarang sudah mandatori, maka fatwa halal ini menjadi mengikat. Maka cara kita menyikapi fatwa halal atau cara kita memberikan fatwa halal itu menurut hemat saya harus sangat teliti. Kalau tidak nanti dampaknya bisa kontraproduktif. Kita lihat dalam slide berikutnya. Di dalam Undang-Undang JPH ini yang pertama, itu fatwa halal ini menjadi otoritas MUI ya. Ini yang menjadi keberatan ormas, termasuk NU, kemudian Muhammadiyah juga saya kira ya, dan beberapa ormas yang lain itu tidak jangan ini menjadi otoritas MUI. Meskipun MUI itu isinya ormas-ormas, tapi kan di MUI itu belum tentu isinya juga pentolan tertinggi dari ormas-ormas itu. Kadang ya ada delegasi aja yang tidak tertampung di ormas itu ya masuk MUI lah. Jadi semangatnya itu selain untuk mempermudah proses mendapatkan fatwa itu, janganlah jadi otoritas tunggal MUI. Nah, saya lihat di RUU Omnibus Law itu ya, Cipta Kerja itu fatwa ini sudah didistribusikan ya ke ormas-ormas. Sama seperti LPH nanti yang juga didistribusikan ke lembaga riset di perguruan tinggi maupun di lembaga riset independen, yang penting sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, prinsipnya gini menurut saya, akses pelaku UMKM terutama ini dalam memperoleh fatwa yang sudah menjelma
sertifikasi ini di dalam ketentuan kita sudah terlanjur ada undang-undangnya, nanti penerapannya maupun kalau memang mau dibahas lagi di Omnibus Law itu ya, sayangnya Omnibus Law ini banyak sekali konten yang problematik sehingga nggak mungkin ya dibahas dalam waktu dekat. Nah, paling tidak di dalam peraturan perundang-undangan ini sertifikasi itu harus mudah, ya, terutama untuk UMKM. Kenapa? Kalau tidak, maka sertifikasi ini hanya akan menjadi urusan pengusaha skala besar, bahkan multinasional ya, seperti dikatakan Pak Akam tadi. Jadi halal ini nanti jangan sampai menjadi bom bunuh diri ya. Di situ saya sebutkan jangan sampai menjadi bom bunuh diri ya. Menjadi alat untuk memberangus usaha kecil yang ada di Indonesia itu ya. Atau sebaliknya justru malah menjadikan sertifikasi halal ini menjadikan Indonesia itu menjadi pasar muslim bagi pengusaha di negara-negara non muslim sana. Ini kan kontraproduktif ya. Artinya harus sangat detail ya di dalam menerjemahkan undang-undang halal ini. Kalau perlu ya diubah beberapa poinnya sehingga tidak kontraproduktif ya. Jadi kesimpulan saya ingin menyatakan ini penutup saya, negara tidak perlu terlalu galak ya kepada pengusaha kecil, pada penjual makanan ya yang sebenarnya kehalalannya bisa disaksikan langsung oleh pembeli. Bisa disaksikan langsung pada pembeli, terutama ya pengusaha-pengusaha yang non formal ya. Saya mendapatkan banyak buku ini dari Pak Hakam dulu ya, ketika masih di Ciganjur ya. Ngaji ke Gus Dur itu, Gus Dur mengutip banyak bukunya Buke ya, dual ekonomi itu. Yang menyebabkan bahwa di Indonesia ini mau tidak mau sektor formal dan informal harus digarap. Kalau tidak ya tidak ada bedanya ya, Indonesia merdeka atau enggak. Nah, dalam persoalan halal ini juga, sertifikasi halal negara dengan seperangkat perundang-undangannya dan kelengkapan yang dimiliki tidak boleh galak terhadap UMKM. Jangan sampai halal atau fatwa halal ini menjadi bom bunuh diri ya buat warga muslim Indonesia yang tadi disebutkan sampai 200 lebih ya, dan disebut sebagai 200 juta lebih disebut sebagai penduduk muslim terbesar. Jangan sampai kemudian Indonesia justru menjadi pasar halal bagi para pengusaha multinasional yang sebagian besar non muslim ya. Kenapa? Karena disebutkan ya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal dan haram itu sudah jelas. Jadi untuk penerapan UMKM ini menurut saya juga harus harus jeli melihatnya, jangan sampai mentang-mentang ini disebut mandatori, kemudian negara justru malah galak terhadap UMKM hanya gara-gara belum mendapatkan sertifikasi halal. Saya kira itu Pak Akam dan Ibu Eli dan teman-teman yang lain di LIPI, semoga memenuhi apa yang diharapkan ya. Jadi saya tadi ngobrol ngalor ngidur setengah pengajian ya. Nah, masalah mudah-mudahan bisa masuk dan nanti kalau ada hal yang masih perlu disampaikan akan kita lanjutkan di dalam forum diskusi. Terima kasih.